Fernandes harus buktiin kalau ada pemain yang dibayar, ada wasit yang dibayar, kata Pak Ketum kita. Bapak lupa kalau Bapak pernah mendirikan Satgas Anti Mafia Bola pada tanggal 20 September 2023. Kalau nggak saya salah baca ya, misinya itu untuk memantau pengaturan skor dan juga transparansi keuangan pesepak bola Indonesia. Kenapa harus iuran yang disuruh buktiin? Ini kan harusnya masukan dan bisa diusut sama Satgas Anti Mafia Bola. Jadi Satgas Anti Mafia Bola ini biasanya itu berdiri di pinggir lapangan di Liga 1 dan Liga 2 untuk memantau jalannya pertandingan. Yang gue baca hanya berdiri aja. Tapi kalau di Tajikistan, Satgas Anti Mafia Bola itu harusnya melakukan pengecekan sebelum bertanding. Dari wasitnya, panpelnya, pemainnya, bahkan klubnya juga. Apa sih faktor yang bisa mengatur skor ini? Yang pertama, pemain dan wasit biasanya nggak memiliki integritas. Dan yang kedua, gaji wasitnya kecil atau gaji pemainnya ini ditunggak 3 bulan. Tiba-tiba ada yang datang nih. Nih lu gue bayarin nih duit segini. Tapi lu mainnya golin ke gawang sendiri ya. Si pemainnya mikir, kalau gue terima gue nggak punya integritas. Tapi kalau nggak diterima, gue butuh uang buat ngasih makan anak bini. Jadi serba salah. Sekali lagi ini di Tajikistan. Jadi dibuktikan dulu nih sama Satgas Anti Mafia Bola. Kalau memang terbukti berarti kasih apresiasi buat siuran. Tapi kalau memang tidak terbukti baru kita kenakan sanksi siurannya ini cuy. Ya harus dilihat dari dua sisi sih kalau untuk hal kayak gini ya. Kalau harapan gue sih pengen sepak bola Indonesia itu maju. Jadi gak cuma timnasnya yang maju, sepak bolanya juga maju, liganya maju. Jadi sejalan begitu ya. Sekali lagi saya hanya supporter dan beli jersey ori hanya di Airspo. Kalau wasitnya dibayar, ya semua dibayar ya. Tapi dalam hal ini mungkin PSSI harus melakukan riset dulu ya sebelum memberikan sanksi. Karena ini apalagi nih sanksinya sampai 12 bulan. 12 bulan itu lama loh, 1 tahun berarti 1 musim. Dia tidak bisa bermain bola di Indonesia. Dia harus dijual ke klub luar ya, ke klub di luar negeri atau dipinjamkan ke klub luar negeri hingga dia bisa bermain sepak bola lagi. Belum lagi dendanya. Kalau dendanya hanya 25 juta ya untuk klub atau untuk si pemain tersebut mungkin tidak masalah ya. Tapi ini denda 12 bulan ini merugikan tim dan merugikan si pemainnya itu sendiri ya. Karena lama loh 12 bulan itu 1 musim. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI akan melaporkan sanksi Komite Disiplin PSSI terhadap Yuran Fernandes ke FIFA. Mereka menyatakan keberatan terhadap sanksi tersebut karena dinilai tidak layak dan berpotensi mengancam kebebasan berpendapat para pesepak bola. Ahmad Jufrianto, selaku Wakil Presiden APPI berpendapat, apa yang diunggah Yuran di akun Instagramnya merupakan ungkapan kekecewaan pribadinya, yang justru seharusnya dapat dijadikan bahan refleksi bagi banyak pihak di sepak bola Indonesia. Oh, benar kan? Berarti harusnya dievaluasi dulu lah. Jangan dulu dikasih sanksi-sanksi seperti itu. Apakah benar hal itu? Atau mungkin karena kritik ya benar juga sih, karena mungkin kritiknya terlalu atau mungkin bukan pada tempatnya gitu. Mungkin ya, mungkin melihatnya PSSI seperti apa ya, saya juga kurang paham. Netizen Malaysia ini terlalu sombong ya guys. GBK, Harimau Malaysia Training Ground. Wow. Netizen Malaysia sebut GBK tempat latihan timnas Malaysia. Netizen Indo, definisi lemah tapi sombong. Mereka bilang GBK ini adalah tempat latihan timnas Malaysia ya guys. Tapi ketika diundang PSSI untuk bertanding melawan timnas Indonesia, mereka bungkam. Mereka malah beralasan memilih timnas Cape Verde yang lebih rankingnya di atas timnas Indonesia. Ini sudah kocak ngelawak pula ya guys. Timnas tetangga kita ini banyak alasan. Udah benar nih kata netizen Indo, definisi lemah tapi sombong. Mereka ini masih sangat menyombongkan piala AFF yang satu-satunya didapat oleh mereka ya guys. Karena timnas Indonesia belum memiliki piala AFF, tapi mau OTW ke piala dunia. Kalau bicara kesombongan Malaysia ya, semua orang sudah pada tahu ya bagaimana kesombongan Malaysia yang
sudah menyundul langit itu kesombongannya. Udah nggak ada obat kesombongan Malaysia. Terus mereka tuh menutup diri ya untuk melihat kebenaran apa yang ada di Indonesia tuh. Mereka tidak mau tahu kemajuan di Indonesia segala macam, dia tidak mau tahu. Yang mereka cari tahu itu kelemahan kita di Indonesia itu apa ya, itu yang mereka expose, mereka itu yang mereka omongkan gitu. Seperti hanya katanya stadion di Indonesia itu jelek, terus jalanan macet, ya itu yang diekspos sama mereka gitu. Padahal mereka tidak tahu hal yang sebenarnya stadion di Indonesia itu udah seperti apa gitu. Mereka tuh nggak paham. Manajemen Arema Malang pertimbangkan untuk pindah kandang atau pindah base campnya, nggak lagi di Kanjuruhan, karena merasa tidak dihargai oleh supporter-supporter yang kemarin ngamuk. Arema Malang sudah berjuang selama 3 tahun untuk mondar-mandir cari stadion dan bahkan tidak menggelar pertandingan di Kanjuruhan. Tapi pertama kali menggelar pertandingan di Kanjuruhan, kemudian mendapatkan respon yang kurang baik. Ini disampaikan oleh juru bicaranya klub Arema Malang. Nah, ini untuk teman-teman yang kemarin merasa katanya saya provokatif. Tuh, terbukti kan, manajemen pun nggak suka kalau ada supporter yang rusuh. Jadi, kita harus objektif aja. Sekarang kalau rusuh yang dirugikan siapa? Ya klub kesayangan kita sendiri. Nih, dalam hal ini Arema Malang merasa dirugikan karena pasti ada kemungkinan mendapatkan sanksi. Belum lagi kalau memang kerusuhan itu mendatangkan beberapa kejadian yang tragis. FIFA pasti turun tangan dan nanti bisa berdampak besar ke tim nasional. Masa berpikir begitu aja nggak bisa? Begitu dikritik langsung marah-marah. Objektif aja, kalau memang kurang baik ya kita kritik, kalau baik ya kita apresiasi. Sebetulnya segampang itu. Saya pribadi juga mengapresiasi untuk supporter Arema Malang yang masih berpikir waras, dan beberapa komennya juga saya sebagai Arek Malang izin, saya sebagai orang Malang juga malu atas kejadian itu. Itu supporter keren, waras, dan semoga kedewasaan itu menular ke teman-teman supporter yang kemarin rusuk. Supporter seperti itu memang tidak bisa dewasa, tidak bisa berpikir baik, tidak mau berpikir bagaimana nantinya gitu. Harusnya kan hal-hal seperti itu udah mereka pikirkan. Dampaknya bukan hanya ke pribadinya dia gitu, berdampak pada tim nasional juga gitu kan. Harusnya mereka sudah mengetahui hal-hal semacam itu. Kalau memang dia benar-benar supporter bola loh ya, supporter yang benar-benar mencintai sepak bola. Kalau begini caranya, dia bukan supporter sepak bola kalau begitu. Dia tuh hanya perusuh aja. Mereka hanya mencari keributan-keributan di dalam dan di luar stadion. Kasihan klub-klub kalian itu yang sudah berusaha memulihkan nama baiknya, sementara kalian para pendukungnya merusak nama baik tersebut. Kemarin medianya udah ngeremehin Indonesia, sekarang FAM malah minta bantuan Erick Thohir soal Asian All-Star. Ya, belum lama ini beredar kabar bahwa pihak Federasi Malaysia telah meminta tolong kepada Erick Thohir terkait laga Asian All-Star versus MU yang sepi peminat dan kurangnya kontribusi pemain Indonesia di pertandingan tersebut. Namun secara tegas Erick Thohir tidak bisa memaksa para pemain Indonesia untuk bergabung ke laga itu karena dianggap mengganggu waktu pemain untuk bergabung ke TC. Padahal media Malaysia kemarin udah ngeremehin timnas Indonesia pas diajak sparring, pas sekarang masih minta tolong. Sudah ngeremehin, sekarang minta tolong. Malaysia itu memang ya aneh benar-benar, tetangga kita satu ini. Haji Memoriasu berniat menurunkan pemain muda pada 2 laga terakhir di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataan terbarunya, Moriasu mengisyaratkan bahwa skuad yang akan tampil dalam laga tersebut kemungkinan besar akan berbeda dari biasanya. Fokusnya kali ini tidak lagi semata-mata mengejar kemenangan, tetapi juga membangun pondasi tim yang lebih kuat di masa mendatang. Jepang dijadwalkan akan menghadapi 2 laga penting meski tak menentukan, yakni kontra Australia di Perth Stadium pada 5 Juni 2025, disusul dengan duel melawan Indonesia pada 10 Juni 2025 di Suwita City Football Stadium.
Meskipun dua pertandingan ini akan tetap menjadi sorotan publik, posisi Jepang yang telah mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 membuat tensi kompetitif sedikit menurun. Saat ini, Jepang menduduki puncak klasmen grup C dengan koleksi 20 poin dari 6 pertandingan. Koleksi poin tersebut terpaut 7 angka dari Australia yang berada di urutan kedua klasmen. Alhasil tim Samurai Biru tetap akan finish sebagai juara grup C meski menelan 2 kekalahan beruntun di laga sisa. Situasi ini memberikan keleluasaan bagi Moriyasu untuk bereksperimen dalam memilih pemain. Banyak dari penggawa Samurai Biru yang selama ini menjadi andalan adalah yang bermain di klub top Eropa. Mudah-mudahan aja Jepang memberikan kemudahan ya untuk Indonesia, memberi kemenangan lah gitu maksudnya, memberikan kemenangan, tapi dengan resiko ya berarti poin mereka turun drastis ya, banyak sekali akan poinnya itu turun karena Indonesia berada di 130 ya, 123 berarti, dan mereka berada di posisi berapa, 16 atau 15 itu. Berarti poin yang akan didapat di Indonesia dan poin yang akan turun dari timnas Jepang itu akan signifikan sekali ya. Makanya saya rasa tidak mungkinlah kalau Jepang harus melepas itu. Itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.